Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah terkait fenomena sebagian orang yang nekat untuk memulai bisnis tanpa dilalui proses riset, ya, dengan anggapan bisa belajar sambil bisnis. Nah, itu gimana? Oke. Jawaban singkatnya, saya pribadi tidak merekomendasikan hal tersebut karena ketika seseorang memulai bisnis tapi dia tidak punya pengetahuan yang komprehensif, tidak mempelajari risiko apa saja yang akan muncul dari bisnis tersebut, tidak mempelajari bagaimana manajemen cash flow, tidak mempelajari bagaimana marketnya, dan seterusnya, maka sama saja dia telah memperbesar ya potensi kerugian. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya seorang pengusaha itu atau entrepreneur, dia berusaha bagaimana memperbesar potensi keuntungan dan di saat yang bersamaan berusaha memperkecil kemungkinan kerugian. Itu seorang pengusaha. Demikianlah cara pola pikirnya. Nah, kalau seorang pengusaha dia tidak mengetahui ya secara mendalam bisnis yang akan dia lakukan, maka dia tidak punya ya sama sekali persiapan kalau ada risiko yang datang. Karena bagaimana mungkin dia menyiapkan mitigasi risiko sedangkan dia nggak tahu risiko apa saja yang akan ya datang di usahanya. Nah, makanya seorang muslim ya punya kaidah al-ilmu qabla qawli wal amal. Nah, kita harus mengilmui dulu sebelum kita melakukan sebuah amalan. Gak cuma dalam masalah ibadah, termasuk juga dalam hal muamalah bisnis. Nah, sebelum kita memulai bisnis, ya kita harus tahu dulu, ya belajar dulu hal-hal yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Lalu mungkin ada pertanyaan ya, bagaimana cara kita mempelajari bisnis yang akan kita lakukan? Nah, pertama, teman-teman bisa menjadi karyawan ya dari sebuah company, sebuah perusahaan yang kira-kira bisnisnya mirip dengan bisnis yang akan teman-teman lakukan. Nah, jika setelah 2 tahun kerja di sana, maka teman-teman sudah punya pengalaman, sudah mengetahui bagaimana mencari market, sudah mengetahui bagaimana mitigasi risiko, dan seterusnya. Atau bisa juga teman-teman menjadi karyawan magang misalnya 1-2 bulan. Walaupun relatif singkat, tapi setidaknya teman-teman punya gambaran ya, punya experience, punya pengalaman ya selama 1 atau 2 bulan sebelum teman-teman memulai bisnis yang semisal. Atau yang ketiga, teman-teman bisa ya mengikuti ya kelas-kelas bisnis atau mencari mentor yang tepat. Nah, sehingga teman-teman memiliki pengetahuan siap untuk berbisnis. Nah, jangan sampai kita seperti orang yang mau mengunjungi sebuah tempat wisata, tapi kita nggak paham nih bagaimana risiko-risiko yang ada di perjalanan tersebut. Kita nggak tahu kalau misalkan jalanannya rusak, kita nggak tahu
jalan alternatif kalau semisal longsor dan semacamnya. Oke, jadi kesimpulannya, sebelum teman-teman memulai bisnis, maka pastikan teman-teman sudah melakukan riset, ya, mempelajari segala hal yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bantu pembebasan lahan di Jakarta Selatan, yang mana insya Allah di lahan tersebut akan kami dirikan Masjid At-Tauhid dan gedung sekolah gratis dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Jazakumullahu khairan.